Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Seperti biasa, kali ini kita di segmen narasumber. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, bagi teman-teman yang baru mampir dan lihat video ini, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, like, dan share. Oke teman-teman, jadi di sebelah kanan saya ini ada teman dari konten horor juga. Kenalin sendiri ya Mas ya, monggo. Baik, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahid Nur Rohim. Saya bisa dibilang kalau untuk konten kreator mungkin masih setengah-setengah, tapi saya juga terjun di dunia konten horor. Salah satunya juga di dunia YouTube ya. Saya salah satu kreator di YouTube yang bernama Radio Tengah Malam dengan rekan saya namanya Mas Dioseta. Gitu sih Mas. Oke Mas Wahid, jadi ini mau cerita apa nih Mas? Mungkin karena saya juga baru saja menjadi seorang mahasiswa ya Mas ya. Baru selesai menyandang gelar mahasiswa. Mungkin di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman horor ketika dulu dikontrakan di kos. Oh gitu, oke sebentar. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke cerita, kebetulan juga Mas Wahid dan Mas Dio ini kan ada channel YouTube ya, namanya Radio Tengah Malam. Betul. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Mas Wahid dan Mas Dio, nanti linknya ada di deskripsi. Oke Mas, silahkan. Oke, ceritanya saya mulai aja ya Mas ya. Jadi cerita ini bermula di era kemarin waktu COVID Mas. Jadi di mana di masa-masa pandemi itu kan kuliah itu secara jarak jauh atau daring Mas. Nah, otomatis karena kuliah daring kita di kos pasti jenuh kan Mas, pasti penat kan, daripada di kos kok nggak ngapa-ngapain, mending memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua ya kan. Nah, dengan begitu kan kita meninggalkan kos dengan keadaan kosong ya kan. Nah, singkat cerita, di rumah sekitar 1 sampai 2 bulan lah, cukup lama lah. Berhubung di rumah kok merasa jenuh dan sebagainya, dan juga jarak kampus dan rumah kan juga lumayan jauh Mas. Jadi untuk semacam ketika ada tugas itu kan kita juga harus ke perpustakaan ya kan. Nah, dan ketika jarak terlalu jauh kan istilahnya kos juga lumayan banyak. Nah, dengan begitu oke lah, setelah 2 bulan merasa jenuh dan bosan, akhirnya baliklah ke kos kontrakan. Nah, ketika balik ke kontrakan, ternyata kontrakannya itu kosong Mas. Jadi kontrakannya itu atau kosnya itu sistemnya los-losan, dalam artian satu kamar ada satu meteran listrik gitu loh Mas. Jadi jadi satu kamar itu total kurang lebih 8 sampai 10 kamar. Nah, dan itu pada mulanya itu adalah kamar yang full terisi semua sama mahasiswa-mahasiswa. Nah, pada saat itu ketika balik ke kos itu disapa oleh, sebut saja siapa ya, namanya Mbak Santi, sebut saja namanya Mbak Santi. Nah, begitu sampai di kos, Mbak Santi ini nyapa, Mas, ini aku sebut nama aja nggak apa-apa? Mas Wahid, kok tumben udah balik kos duluan gitu kan? Teman-temannya belum pada balik loh, emangnya berani di kos sendiri gitu kan?
oh lah berani mbak, ngapain nggak berani, toh di kos sendiri juga gitu kan. Nah waktu itu nggak ada timbul perasaan aneh-aneh mas, karena memang di kos itu tidak pernah kejadian aneh-aneh pada semulanya. Nah kejadian itu bermula di malam, kalau nggak salah malam kedua. Jadi waktu itu ketika ngerjain tugas, ya namanya mahasiswa pasti ngerjain tugasnya itu malam, mas. Di atas jam 11 lah biasanya kan. Nah, jadi di jam 11 itu lagi asik nih kerjain tugas, tiba-tiba token listrik itu bunyi semua, mas. Tin 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 tin, ya seperti itulah bunyi token listriknya. Penasaran lah, buka pintu, keluar. Dan begitu aku lihat token listrik, ternyata pulsanya itu masih, mas. Dan harusnya dengan pulsa segitu nggak berbunyi. Dan yang anehnya itu adalah apa? Itu semua kamar yang ada token yang ada meteran listriknya itu bunyi semua. Akhirnya aku dibenerin, tek 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 tek. Oke, masih udah aman, nggak bunyi lagi. Akhirnya masuk dan memutuskan untuk melanjutkan ngerjain tugas ya kan. Itu berjalan lancar sampai kurang lebih sampai jam berapa ya? Setengah satu atau jam 1 lah, nggak baca jam segitu. Itu tiba-tiba gagang pintu, mas. Gagang pintu itu kayak ada yang kayak mau membuka paksa dari luar. Ceklek 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 3 kali. Itu 3 kali. Dan seperti pada umumnya kamar itu kan pasti ada jendela kan, mas. Dan jendela tutup gorden. Dan ketika gorden itu tertutup dan dari luar itu ada cahaya, pasti ketika ada sesuatu di depan kamar pasti akan muncul sebuah siluet. Nah itu di jendela itu muncul siluet kayak seorang, ya ada sosok kayak perempuan tapi nggak jelas karena namanya juga siluet, mas. Nah aku pikir oh mungkin si Mbak Santi yang penjaga si kos-kosan ini tadi, karena Mbak Santi kan memang tugasnya dia ngejaga kos-kosan kayak ngebersihin, terus mungkin kalau anak-anak mau nyuci dan sebagainya kayak gitulah kurang lebih. Nah oke lah mikirnya mungkin itu. Nah nggak berselang lama denger suara motor masuk ke area kontrakan, area kos-kosan lah. Nah terus sekitar berapa 1-2 menit setelah suara motor, ada timbul suara di kamar sebelah, mas. Jadi katakanlah ini kamarku nih. Nah sebelahnya ini ada kamar kan, namanya juga kos-kosan yang dempet-dempet. Nah di sebelahku itu ada suara orang ngobrol, mas. Ya ngobrol biasa kayak kita ngobrol kayak gini, tapi itu saut-sautan, mas. Jadi kurang lebih mungkin ada 1 atau 2 orang lah di kamar itu ya kan? Nah setelah itu aku mikir gini, oh mungkin ini ada temanku nih yang ikutan nyusul ke kos-kosan ya kan. Oke, udah lumayan tenang lah, oke lah, merasa tenang kalau oke lah kayaknya ini aku nggak sendirian di kos gitu kan. Nah mikirku itu udah berakhir ya kan. Nah pas aku dengar suara itu, oke, terus aku ngerjain tugas sekitar sampai jam 2. Akhirnya aku tutup. Keesokan paginya, mas, itu setelah aku ngecek, ternyata kamar sebelahku itu kosong dan belum ada yang ngisi, mas. Yang punya itu masih belum balik. Jadi bisa disimpulkan yang semalam didengar itu bukan manusia. Tapi kan tadi ada yang Mas Wahid bilang ya, ada motor. Iya, nggak ada motor. Bekas roda gitu. Sempat nggak ngecek, mas. Aku karena katakanlah udah terlalu takut dengan yang kamar itu ternyata udah kosong, masih kosong gitu. Jadi kayak seolah-olah malam nih kamar itu kayak ada orang, tapi begitu pagi aku ngecek, loh kok masih kuncian, gembokan gitu kan. Nah ya namanya kos-kosan pasti ada kunci ganda, yang pertama dikunci dan digembokkan, masih gembokan, berarti kan nggak ada orang. Nah sampai situ pagi ya sekitar jam 9:30, 10 itu Mbak Santi
Ya seperti biasa lah, nyapu, bersihin halaman dan sebagainya. Ngobrol-ngobrol lah dengan Mbak Santi, ya ngobrol basa-basi ya, kayak orang Jawa lah pada umumnya ya kan. Ngobrol sana sini, sampai akhirnya Mbak Santi tanya gini, Mas Wahid, mainnya berani di kos sendirian? Kayak pertanyaan yang ada di awal. Ya tak jawab sama kayak di depan kan, wah nggak apa-apa Mbak, toh di kos sendiri. Ya semoga aja nggak ada apa-apa gitu. Hari semakin berlanjut sampai ada nih satu malam yang dimana katakanlah aku tuh di kamar sendiri kan. Terus aku tuh kayak ada feeling kalau wah ini kayaknya nggak beres nih. Akhirnya aku nelpon temanku, sebut aja namanya Asep. Kebetulan Asep itu rumahnya dekat dengan kos-kosan. Jadi rumah dia dekat kampus. Aku nelpon Asep, minta dia untuk nemenin lah di kos ya kan. Oke, Asep menyetujui, dan ketika Asep sampai, kuceritakanlah kejadian-kejadian aneh yang udah menimpa aku beberapa malam sebelumnya. Nah, begitu Asep mendengar itu, ya seperti layaknya manusia yang gak percaya seperti itu, dia langsung menolak, wah apaan sih, gak ada kayak gini tuh, dan sebagainya lah. Nah, sampai suatu ketika sekitar jam itu mas, jadi kejadiannya itu di antara jam setengah 1 sampai jam 1, intinya di atas jam 12. Nah, sampai suatu ketika di sekitar jam itu kejadian itu terulang mas, yang kayak pintu dikecelek-kecelek, terus kayak ada suara di depan tapi nggak ada orang itu. Nah, baru si Asep itu percaya dengan apa yang ngomongin tadi. Iya. Terus kayak yang di pertama tadi, lihat siluetnya. Dan itu siluetnya itu semakin jelas nggak mas? Nah, untuk itu malah siluetnya itu nggak ada mas, cuman ada kayak semacam apa ya, mas tahu orang kalau jalan gitu ya, suara jalannya itu ada, tapi sosoknya jalan itu nggak ada. Katakanlah ini jalan nih, dia kan dari barat ke timur, tek 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 tek. Tapi begitu lewat depan kamar itu, suaranya ada di depan kamar, tapi nggak ada yang jalan di depan kamar. Gitu. Nah, saya mulai panik kan. Terus tak bilangin gimana, udah percaya apa belum? Nah, kemarin tuh yang dialami seperti ini, tapi malah lebih parah yang kemarin. Karena mungkin kan sendiri kan, Mas. Nah itu sampai pagi, akhirnya kita nggak tidur mas, sampai pagi kita nggak tidur. Dan apa ya, itu bisa dibilang gangguan yang apa istilahnya, kayak perkenalan, terus ini yang agak tengah. Nah gongnya itu setelah ini mas, jadi pagi apa ya, setiap hari itu interaksi sama Mbak Santi ya kan. Nah suatu ketika ini, sebut saja apa, katakanlah kejadian itu tadi di hari Selasa ya mas ya, katakanlah di hari Selasa, ini kejadian di hari Sabtu. Nah di hari Sabtu ya lumrahnya anak muda ya mas, ketika Sabtu itu kan pasti mungkin mempersiapkan malam minggu dan sebagainya, main ke tempat teman ya. Nah katakanlah kos-kosan itu berada di titik apa ya, katakanlah kalau semua perumpamaan di Jogja ya mas ya, katakanlah kos-kosan itu ada di mana ya, di dekat di Tugu semua. Kos-kosan itu di Tugu, dan aku mainnya itu di sekitar Pasar Gamping. Kan agak jauh tuh mas, iya kan, secara jarak agak jauh. Nah yang mind blowing itu adalah ketika aku main di apa, agak jaraknya lumayan jauh di Pasar Gamping itu tadi, ketemu sama Mbak Santi. Dan kalimat pertama yang bikin kayak langsung kaget itu gini, kurang lebih Mbak Santi itu bilang gini, Mas Wahid, kapan balik ke sini? Mas Wahid, kapan balik ke sini? Itu kan sebuah pertanyaan yang dimana ketika orang menanyakan itu, berarti dia sebelumnya belum bertemu, ya kan? Nah, akhirnya aku jawab gini, lah
bukannya kemarin kita udah ngobrol-ngobrol mulu ya mbak di kos-kosan gitu kan. Wah enggak mas, saya udah keluar 3 bulan yang lalu ketika anak-anak udah pada keluar dari kos-kosan karena memang ya nggak ada yang dibersihin juga, paling kalau ngebersihin ya seminggu sekali. Dari situ aku terus mikir, lah yang setiap hari ngobrol di kos-kosan siapa? Dan ini mas, sosok Mbak Santi itu bisa dijelaskan secara detail nggak? Sosoknya itu Sekitar misal umurnya sekitar berapa? sosoknya itu sebenarnya gini, sosok Mbak Santi yang dicerita ini itu sebenarnya tidak menakutkan mas, tidak menakutkan. Karena apa? Ketika aku bertemu dia itu kayak seolah-olah tidak punya apa ya, kayak niat untuk mencelakai itu tidak ada. Dan raut wajahnya ya biasa. Terus apa ya? Gerak-geriknya pun sama dengan manusia seperti umumnya gitu loh. Nah, sosoknya itu ciri-cirinya ya mas, kurang lebih rambutnya itu sepundak ya cepat gitulah. Dengan baju, kalau waktu itu pas aku bertemu itu bajunya ya baju biasa bersih, nggak ada kayak kalau di film-film itu kan kalau hantu ya bajunya kotor, terus kayak mungkin ada bolong-bolong di mana dan sebagainya, terus kok bolong-bolong ada luka-luka di sebelah mana, itu nggak ada mas, kayak manusia gitu sih. Dan ini mas, setelah kejadian apa ketemu sosok Mbak Santi itu ya, itu setelahnya itu pernah ada dapat gangguan nggak? Nah jadi gini mas, kan akhir-akhir ini rame tuh di Twitter ada fitur space ya kan, yang dimana kita bisa ngobrol lah di situ. Nah waktu itu ada salah satu orang yang membuka space dan ngobrol soal horor. Nah ketika aku membagikan cerita tentang Mbak Santi ini, ternyata ada gangguan mas. Gangguannya itu jadi gini, ya sama seperti yang di awal. Gangguannya itu terjadi ketika di antara jam 12:30 sampai jam 1, intinya di atas jam 12. Jadi waktu itu ketika ngobrol-ngobrol dan sebagainya, bla 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 bla, sampai sekitar jam itu tiba-tiba space-nya itu nge-freeze. Nge-freeze itu nggak bisa digerakin, benar-benar layar tuh nggak bisa digerakin. Nah, begitu space-nya ambruk, jebret, kan di dalam juga banyak pembicara nih mas. Jadi kan banyak pendengar dan ada pembicara kan. Nah, begitu space ambruk jebret, otomatis keluar lah, ya kan. Aku keluar dari space dan ketika keluar dari space, ketika nge-freeze itu di ujung mata aku itu kayak melihat sosok perempuan mas, tapi belum begitu jelas. Ya wajar lah karena memang di sudut mata kan memang tidak fokus di situ kan, sekelebat gitu kan. Apa gambarannya nih mas, gambaran sosok perempuan yang Mas Wahid lihat nih dari sudut mata itu sama nggak sama sosok yang Mbak Santi itu? Nah itu baru mau tak mengini, sama tapi posisinya agak sedikit berbeda. Jadi dia itu kayak, maaf ya mamanya sosoknya ini tersinggung, tapi di sini saya cuma menceritakan dan tidak mempunyai niatan buruk ya, cuma menceritakan. Jadi sosoknya itu kayak duduk gini tapi agak dungkul ke depan, karena seperti di awal yang tak bilangin rambutnya agak cepat, dia tuh duduk dingkluk ke depan tapi kepala agak noleh, agak miring, tapi mukanya ketutup rambut. Dan itu sosok itu duduk atau ada di meja kerjaku mas. Jadi aku kalau nge-space kan di meja nih, di meja kerja kan. Dan di sebelah kiriku itu. Dan sempat lihat nggak mas warna baju? Enggak, karena waktu itu memang cuma di sebelah mata mas. Dan entah kenapa memang sosok perawakannya itu kelihatan, tapi untuk warna itu aku nggak lihat, nggak inget lah ceritanya. Nah itu mungkin ya waktu itu aku mikir, wah aku cuma halu, terbawa suasana ya kan. Setelah space ambruk, aku di DM lah sama salah satu temen yang jadi pembicara. Aku dan temanku itu waktu itu belum pernah ketemu sama sekali. Sebut saja namanya Mina, Mbak Mina. Nah,
Mbak Mina ini dia DM aku, ini, Mas Wahid, tadi waktu space nge-freeze, itu kok aku dengar suara perempuan di tempatmu. Dengar suara perempuan di tempatmu. Oke, pertama itu. Yang kedua, sebut saja namanya Mas siapa ya? Mas Alfi, sebut saja namanya Mas Alfi. Ini nama aku samarkan semuanya. Mas Alfi. Ini juga sama, Mas. Aku belum pernah ketemu dengan dia. Dia juga ngomong kalau di kamarku itu dia ngerasa kalau ada perempuan di kamarku. Tapi dia tidak mendengar. Iya. Karena memang di space kan ya kita tidak bisa melihat. Iya benar. Cuma dari suara kan. Iya. Ya, tapi di Mas Alfi ini dia merasa bahwasanya di kamarku itu ada sosok perempuan. Nah, yang ketiga, ini sebut saja Mbak Nina namanya. Mbak Nina juga hampir mirip ngomong dengan Mbak Mina. Nah, Mbak Nina ini dia ngomong, "Hit, aku ngerasa di kamarmu ada perempuan. Kamu mendingan saat ini meditasi deh." Dia ngomong seperti itu. Di DM ya, dia ngechat. Lah, waktu itu kan aku nggak tahu Mas meditasi itu apa dan sebagainya lah. Akhirnya aku searching meditasi itu gimana sih dan sebagainya. Akhirnya aku coba-cobalah nih meditasi dengan informasi yang sekilas ku dapatkan. Oke, aku waktu itu duduk bersila, lampuku matiin. Yang otomatis ketika lampu dimatiin kan kita nggak bisa ngelihat, Mas. Ya kan? Kita fokus ke diri kita sendiri. Dan benar, Mas. Jadi waktu itu kan aku menghadap ke barat ya. Aku menghadap ke barat. Posisi meja kerjaku itu di sebelah kiriku. Ketika aku menghadap ke barat ini, sosok itu ada di sana, Mas. Jadi Mas Wahid membelakangi sosoknya. Nggak membelakangi, jadi kayak seolah-olah ya kayak gini, tapi jaraknya jauh. Iya. Jaraknya sekitar ya 2 meteran lah. Dan posisinya sama. Posisinya Di sama. meja belajar, Di meja belajar. merunduk gitu. Di pojokan. Di pojok kamar, ya di pojok ruangan. Duduk ya? Duduk. Dan maksudnya berarti kan pas Mas Wahid meditasi nih, otomatis kalau ngeliat kayak ada sosok, itu kan jadi nggak fokus ya. Betul lah, makanya itu ketika aku meditasi sampai titik kayak aku bener-bener apa ya Mas ya, kamu tuh kalau aku yang tak rasain pribadi ya teman-teman semuanya, ketika meditasi itu ketika kita sudah sampai titik fokus tertentu, kita itu kayak bisa ngerasa sesuatu yang ada di sekitar kita, kayak udaranya mulai beda, terus suhu tubuh mulai kayak semacam ada perubahan dan sebagainya. Nah, pas ketika sampai itu tiba-tiba padahal waktu posisi itu aku merem, Mas. Jadi merem kayak ini, set. Aku di sini melihat. Jadi kayak seolah-olah kayak ada magnet yang untuk menarik supaya aku menarik perhatian ke situ. Dan itu juga nggak ada interaksi, Mas. Nggak ada interaksi. Maka dari itu aku mikir kayaknya sosok ini dia tidak punya niat buruk, cuma seolah kayak semacam gini, Mas. Contoh nih, aku lagi ngobrolin masnya, terus cara tidak langsung masnya denger nih, ya kan? Terus masnya mampir, nimbrung lah, tapi mas nggak ngapa-ngapain, cuma nimbrung. Yang dia ngomong ini bener nggak sih? Gitu sih, kayak cuma ngeliatin, kamu mau cerita apa sih? Tak liatin aja, gitu kan. Nggak ada niatan mengganggu apapun. Tapi bagiku orang yang nggak bisa merasakan itu, ketika mendapat pengalaman seperti itu kan ya namanya orang normal, pasti kayak merasa, aduh, apa nih gitu kan. Dan sempat ada pikiran nggak Mas? Penasaran mungkin dengan sosok Mbak Santi itu? Kalau penasaran nggak sih Mas, aku udah oke lah, udah cukup lah. Maka dari itu, sekarang kan aku bisa dibilang jarang banget space Mas, karena apalagi yang membahas horor ya. Karena aku takut kejadian itu terulang, Mas. Oh iya, ini juga sih Mas. Karena Mas Wahid ini juga sering bikin cerita horor nih. Iya, penulis horor itu. Ada nggak sih gangguan? Jujur ada, Mas. Ada. Setiap nulis horor? Nggak setiap.
Tapi pernah suatu ketika aku nulis, jadi waktu itu tahun 2019 Mas. Dan mungkin teman-teman juga udah pernah baca, nggak sengaja baca mungkin. Nama judul tulisanku itu adalah KKN di Rumah Kosong Klaten. Oh, yang itu, yang ramai itu. Iya. Itu pertama kali aku nulis di Twitter karena memang itu adalah apa ya? Ini cerita ini daripada numpuk cuma di penyimpanan, mending aku bagikan. Ya kan? Nah, sebenarnya gangguannya itu bukan pas menulis, Mas. Pas aktivitas KKN-nya. Iya, pas aktivitas KKN-nya itu ganggu pasti. Ternyata setelah tulisanku itu aku bagikan dan viral dalam waktu 2 hari itu kurang lebih dibaca 2 juta orang dalam waktu 2 hari. Aku di DM banyak orang, Mas. Dia ngomong bahwasanya kan ada beberapa part yang yang aku ceritakan di tulisanku KKN itu, tulisanku KKN di Rumah Kosong Klaten itu, ambillah satu scene yang bagian ketika si tokoh ini malam-malam bikin mie di dapur, tiba-tiba lampunya berkedip dan mati. Dan itu udah diganti berkali-kali, tetap mati. Tapi anehnya, ketika pagi sampai sore, intinya di siang hari lah, lampu itu nggak kenapa-napa, Mas. Lampu itu baru mati dan error itu di malam hari. Nah, itu ada salah satu orang yang bilang, wah Mas Wahid, ketika aku baca tulisan ini kok tiba-tiba kamarku kok ikutan mati. Kamar, Mas, yang pertama. Yang kedua rumah. Aku yang keduanya itu mikir, wah paling ini pemadaman listrik, aku bilang gitu kan. Karena memang kan kita tidak harus langsung percaya dengan apa yang disampaikan sama si pembaca. Tapi dia juga menjelaskan, enggak Mas, ini itu apa ya? Dia ngomongin bahwa sekelilingnya itu nggak mati. Cuma di kamar aja. Cuma di kamar dan di rumah. Nah, yang kedua itu ada salah satu scene yang jadi di rumah itu ya. Ini apa namanya? Aku persingkat aja. Jadi mungkin nanti kalau mau baca tahu lebih lengkapnya bisa baca sendiri supaya atmosfernya lebih dapat lah. Ya, jadi di rumah itu rumah besar, Mas. Itu rumah besar dan anehnya rumah itu ada kamar yang tidak boleh dimasuki. Nah, salah satu orang ini sebut saja namanya Anwar ya. Ini nama samaran. Dia memberanikan diri untuk tidur di kamar yang udah dilarang itu tadi. Oke. Di malam itu ketika dia tidur, dia tidak diganggu sama sekali. Dia diganggu malam berikutnya. Ketika, ya namanya KKN kan pasti tidurnya barengan kan, Mas? Iya kan? Si Anwar ini ketika tidur, katakanlah, jadi waktu itu cowoknya kurang lebih ada 4. Ada 4 cowok, tidur berjajar, ya seperti itulah tidur, posisinya. Si Anwar ini kakinya itu ditarik, Mas. Jadi kayak mungkin di film-film, mungkin buat teman-teman yang istilahnya kurang begitu percaya, tapi itu kejadian nyata, Mas. Kejadiannya nyata. Dan itu baru tahun 2019. Kakinya si Anwar itu ditarik, diseret, bener-bener diseret, dan kayak posisinya itu kayak gini gitu loh, Mas. Ditarik seret. Ditarik kemana, Mas, coba? Ditarik masuk ke kamar yang malam berikutnya dia tidur. Oh gitu. Dan itu dari 3 orang lainnya lihat semua. Lihat. Butuh validasi apa lagi kalau semuanya teman-temannya lihat ya. Lebih dari 1 orang lihat itu udah bisa dibilang itu adalah kejadian nyata. Dan kalau acting kan nggak mungkin, Mas. Iya bener sih, Mas. Siapa juga yang mau lagi. Dan itu pada lihat, Mas. Itu pada lihat.
sehoror itu. Pada mulanya itu dia tuh nggak tahu kalau rumah itu adalah rumah kosong yang lama banget kosongnya. Oke. Dan setelah selesai dari KKN nih Mas, Mm-mm. temennya yang diseret tuh, Mm-mm. itu di rumah sempat diganggu juga nggak? Menurut infonya sih enggak, Mas. Jadi sebelum KKN berakhir itu kita orang-orang yang ada di rumah itu disuruh meminta maaf ke makam. Oh, jadi ada makamnya di rumah. Yang makamnya itu nggak di rumah, tapi dia disuruh untuk minta maaf di makam. Salah satu makam yang ada di pemakaman umum gitu lah. Itu sih Mas, itu pengalaman yang apa ya? Epic sekali kayaknya. Sangat epic sih Mas, dan nggak mungkin dilupakan. Dan ketika apa ya? Semenjak kejadian itu, jadi kayak merasa bahwasanya kita itu manusia nggak hidup sendiri. Dan kita ya jangan sombong lah dengan apa ya, memang manusia derajatnya lebih tinggi, tapi ya jangan seenaknya juga gitu loh. Istilahnya kita di rumah orang, contoh kasus lah, samanya aku di rumahnya masnya, terus aku di sana teriak-teriak, aku di sana main bareng sana sini ngawur, ya masnya pasti tersinggung kan dengan kehadiran saya. Nah seperti itulah mungkin yang dirasakan oleh mereka yang tak terlihat gitu. Intinya saling toleransi lah Mas, itu aja sih. Benar sekali Mas. Oke teman-teman, jadi itu uh, beberapa pengalaman dari Mas Wahid saat menulis cerita horor dan sewaktu KKN di Klaten nih Mas ya. Iya, KKN Klaten. Mungkin ada beberapa pesan nih Mas untuk teman-teman. Oke, jadi gini untuk teman-teman semuanya. Sempat seperti tadi yang aku bilang di awal. Jadi kita sebagai manusia itu kan diciptakan di dunia itu tidak sendirian. Ada makhluk yang diciptakan secara terlihat dan maupun makhluk yang tidak terlihat, Mas. Nah, tugas kita itu ya seperti layaknya apa ya? Hubungan sesama manusia. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Karena apa? Ya memang ya, terkadang mereka itu ada yang memang diciptakan untuk mengganggu kita. Tapi ketika kita, dalam artian kita, sopan di tempat-tempat baru, dan jangan lupa, ketika kita mau bepergian di keluar rumah, pastikan kita berdoa, Mas. Kita meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, supaya ketika kita kemanapun kita pergi, kita selalu dalam lindungannya. Gitu sih. Mungkin pesanku itu aja sih, Mas. Oke teman-teman, jadi dari cerita Mas White ini kita ambil hikmahnya aja dan buang buruknya. Betul. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata ya Mas. Betul banget Mas. Mungkin sekian dulu cerita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.